Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk tugas kelompok ERP akan menjelaskan terkait dengan company profile dari PT RST Manufacture. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan profil perusahaan dan beberapa hal yang terkait dengan company profile ini. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 yang bertugas untuk menjelaskan terkait dengan PT RST Manufacture, di sini ada saya sendiri, Nandita Zevania Maharani. Di sini saya berperan sebagai divisi produksi. Kemudian terdapat Batraya Hiskel Situmorang sebagai bagian dari purchase, kemudian Galan Gahara Trigunatodin sebagai bagian dari sales. Kemudian untuk accounting and finance ada Dimitri, kemudian untuk marketing ada Priyanka Devi, kemudian untuk warehouse ada Maida Sania. Itu adalah anggota-anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Oke, selanjutnya terkait dengan table of content atau agenda dari presentasi kali ini. Untuk yang pertama, terdapat about, yaitu overview dan visi misi perusahaan. Kemudian untuk yang kedua terdapat process, untuk proses bisnis dari seluruh divisi perusahaan. Dan untuk yang ketiga terdapat production atau lewat pabrik, produk, dan proses produksi yang akan dijelaskan. Kemudian juga untuk yang keempat adalah stakeholder yang berkaitan dengan vendor dan pelanggan dari perusahaan, yaitu PT RST Manufacture. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan overview dari perusahaan, yaitu PT RST Manufacture. Di sini, PT RST Manufacture atau biasanya disebut sebagai PT RST berlokasi di Jalan Manggis nomor 24 Depok, Jawa Barat. PT RST memproduksi produk ban sebagai vendor utama bagi PT Kita Manufacture, serta beberapa perusahaan otomotif lainnya. PT RST berdiri pada tahun 2018, sekarang produk PT RST telah menempati peringkat 5 terbaik di pasar ban Indonesia dengan penjualannya melalui metode offline. PT RST sendiri berkomitmen memberikan produk ban yang berkualitas untuk memuaskan pelanggan mereka. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang B2B atau business to business, PT RST menjadi supplier utama berbagai perusahaan otomotif dan bengkel di Indonesia. Untuk visi dan misi dari PT RST, di sini untuk visinya adalah menjadi produsen terkemuka ban di Indonesia yang mengutamakan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Sementara itu untuk misinya, ya, untuk mendukung dari visi yang telah disebutkan sebelumnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan dengan memberikan produk kualitas terbaik, kemudian memastikan kualitas setiap hasil produksi ban sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta memperluas ekspansi pasar sampai ke mancanegara untuk menjangkau pasar internasional. Berdasarkan visi misi tersebut, PT RST sejak awal tahun 2023 berupaya untuk menghadirkan website perusahaan untuk memberikan informasi terkait produk perusahaan, event perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, calon pelanggan perusahaan dapat melihat katalog produk yang diproduksi oleh PT RST tanpa harus mendatangi perusahaan secara langsung. Strategi tersebut sangat menarik bagi pelanggan PT RST karena mereka dapat membuat rencana pembelian produk dengan melihat katalog produk kapanpun dan dimanapun. Terlebih, berhasil produksi dari PT RST sangat terjamin kualitasnya sehingga tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya terkait dengan produk yang diproduksi oleh PT RST, yaitu ada dua, yaitu big tire dan juga small tire. Di sini untuk big tire ya adalah ban tipe besar yang dapat digunakan untuk bus, truk, dan juga kendaraan besar lainnya. Sementara itu untuk produk yang kedua yaitu small tire, di sini ban tipe kecil yang dapat digunakan oleh mobil, motor, dan kendaraan kecil lainnya. Selanjutnya untuk proses bisnis, di sini terdapat dua proses bisnis utama, yaitu untuk internal dan juga eksternal. Untuk internal di sini PT RST merakit produk ban dengan dua tipe, yaitu big tire, yaitu ban tipe besar, dan small tire, yaitu ban tipe kecil. Sedangkan untuk proses bisnis eksternalnya itu mencakup hubungan antara perusahaan dengan vendor untuk pengadaan stok raw material dan hubungan dengan pelanggan untuk penjualan hasil produksi atau sales. Selanjutnya terkait dengan struktur organisasi, di sini dapat terlihat struktur organisasi dari PT RST Manufacture ya. Yang atasnya itu ada CEO atau Chief Executive Officer dan di bawahnya langsung adalah di berbagai divisi, yaitu mulai dari accounting and finance, produksi, warehouse, sales, marketing, dan juga purchase. Nah, ini adalah 6 divisi utama. Namun, terlepas dari 6 divisi utama, di sini juga terdapat divisi lainnya, yaitu human resource. Kemudian di sini untuk job description dari masing-masing, untuk CEO atau Chief Executive Officer yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses bisnis perusahaan serta memantau dan menerima laporan dari setiap divisi di bawahnya sebagai bahan pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan. Seorang CEO juga memiliki hak dan wewenang untuk mengubah, mengganti, dan memberhentikan karyawan PT RST yang tidak mematuhi ketetapan operasional perusahaan.
Sementara itu untuk accounting and finance bertanggung jawab terhadap tugas keuangan serta mencatat jurnal dan laporan keuangan pada perusahaan. Divisi ini juga mengelola keluar masuk dana perusahaan serta melakukan validasi terhadap dokumen sales order dan purchase order. Selanjutnya, di sini untuk divisi produksi bertanggung jawab dalam memproduksi produk yang diperlukan untuk proses penjualan, yaitu big tire dan small tire. Divisi ini juga harus mengelola stok raw material yang nantinya diolah menjadi finished goods serta melalui quality check untuk setiap produk yang dihasilkan oleh proses produksi. Kemudian untuk divisi warehouse bertanggung jawab dalam pengaturan dan kontrol pada stok raw material yang ada pada gudang, termasuk mengatur pengiriman produk dan penerimaan raw material. Divisi ini harus menjaga kelancaran dan keamanan stok raw material dan finished good yang tersimpan di warehouse untuk mencegah terjadinya kerugian. Divisi ini juga menentukan tata letak gudang agar setiap stok dan produk tertata dengan baik. Selanjutnya untuk divisi sales, di sini divisi sales bertanggung jawab dalam melakukan pemasaran dan penawaran pada pelanggan, termasuk proses transaksi order to cash. Divisi ini juga bertanggung jawab terhadap transaksi pembelian yang melibatkan pelanggan, serta harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian untuk divisi purchase yang bertanggung jawab dalam melakukan pengadaan stok raw material yang diperlukan perusahaan dan proses produksi, termasuk proses transaksi procure to pay. Divisi ini harus melakukan pembelian apabila dalam proses produksi terdapat kekurangan stok raw material. Divisi purchase juga harus bertanggung jawab menjalin hubungan baik dengan vendor untuk melancarkan kerjasama dengan perusahaan. Selanjutnya, untuk divisi marketing bertanggung jawab terhadap kegiatan promosi pemasaran produk finished good PT RST Manufaktur di website official perusahaan. Melalui divisi ini, strategi pemasaran perusahaan akan ditargetkan secara khusus kepada perusahaan otomotif di Indonesia, serta memuaskan pelanggan mereka melalui informasi yang lengkap pada website perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah divisi Human Resource yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia perusahaan. Divisi ini juga harus mengatur masalah gaji, kesejahteraan karyawan, dan juga fasilitas karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Divisi ini harus bertanggung jawab menempatkan karyawan yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan di setiap divisi terkait untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Oke teman-teman, selanjutnya terkait dengan proses bisnis dari PT RST Manufaktur ya. Di sini terdapat pelanggan, marketing, sales, warehouse, purchase, vendor, produksi, dan juga accounting and finance. Nah, di sini untuk proses bisnisnya dimulai dari melihat profil perusahaan, kemudian nantinya marketing akan menyediakan informasi perusahaan di website, kemudian nanti pelanggan akan memesan produk ya. Kemudian di sini dia akan ke sales untuk menerima pesanan, kemudian salesnya akan mengecek pesanan. Jika tidak, maka akan kembali untuk memesan, namun jika ia akan membuat sales quotation dan sales order dan akan dilanjutkan ke warehouse yang akan menerima dokumen SO tadi, kemudian mengecek stok gudang dan akan melakukan pengajuan pembelian raw material. Selanjutnya, setelah itu akan dilakukan pengecekan jumlah quantity dan juga produk yang akan dibeli, kemudian memilih vendor yang sesuai, kemudian membuat request for quotation dan juga untuk membuat purchase order. Selanjutnya akan dibuat dokumen delivery order dan akan dikirimkan barang yang dipesan. Selanjutnya, di sini akan ke warehouse untuk mengecek barang yang datang dari vendor. Selanjutnya, untuk proses produksinya akan meminta raw material sesuai dengan kebutuhan dari BOM atau Bill of Material. Selanjutnya nanti akan meminta untuk warehouse untuk melakukan pengecekan stok. Nah, nantinya dari warehouse akan melakukan pengecekan stok. Kemudian setelah itu, warehouse akan mengeluarkan raw material untuk proses produksi dan akan dikirimkan ke produksi untuk menerima raw material. Setelah itu akan dilakukan proses produksi, melakukan quality check, dan akan melakukan pemindahan finished good. Dan nantinya setelah diterima, finished good-nya akan dibuat dokumen delivery order, kemudian mengirimkan barang yang dipesan, dan nantinya pelanggan akan menerima produk. Nah, setelah dibuat sales order di sini, dia akan membuat untuk account receivable ya, invoice-nya, kemudian di sini dibuat customer invoice juga, kemudian divalidate, kemudian dilakukan register payment. Setelah dilakukan register payment, akan dilakukan pencatatan journal entries dan akan dilakukan reporting. Kemudian di sini setelah dibuat purchase order oleh bagian purchase, akan dibuat invoice account payable, kemudian vendor bill, kemudian dilakukan validate dan juga dilakukan payment request, kemudian dicatat lagi di journal entries dan akan dilakukan reporting. Oke, demikian ya teman-teman terkait dengan proses bisnisnya. Untuk proses bisnis yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada ristek.link/proses bisnis PT RST. Kita lanjutkan untuk layout pabrik. Di sini luas bangunan pabrik yang digunakan oleh PT RST sebagai tempat produksi ban adalah sebesar 90 meter persegi. Layout dari pabrik tersebut telah sangat baik karena setiap work center terletak berdekatan secara berurutan, mulai dari work center proses pertama sampai work center yang akan menghasilkan finished good nantinya.
Dengan demikian, tata letak dari pabrik perusahaan ini sudah sesuai dengan operasi produksi yang dilakukan, termasuk peletakan mesin dan alat-alat yang dibutuhkan. Namun terdapat beberapa kendala yang terjadi dari layout pabrik yang juga sering menjadi masalah bagi para pekerja, yaitu proses transfer raw material dan finished good dari setiap work center ataupun dari warehouse sebagai gudang penyimpanan. Hal tersebut membuat proses produksi menjadi kurang efektif karena tidak adanya routing yang jelas untuk transfer raw material dan finished good sebagai stock inventory. Nah, ini adalah layout dari pabrik PT RST Manufacture ya. Di sini ada satpam, kemudian ada toilet, musola, ada ruang CEO, juga ada ruang kantor operasional untuk divisi-divisi yang bekerja di PT RST Manufacture. Kemudian di sini untuk bagian warehouse ya. Kemudian juga di sini ada 3 work center, yaitu yang pertama adalah work center mixing, work center yang kedua adalah assembling, dan work center yang ketiga adalah curing. Dan nantinya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kita lanjutkan untuk proses produksi ya. Di sini kita bisa melihat visualisasi dari struktur ban ya, mulai dari sidewall, belt, straight, body ply, inner liner, bed valley, dan juga bed ya. Ini adalah struktur dari ban. Nah, berdasarkan visualisasi dari struktur ban tersebut, PT RST tidak membuat setiap komponen ban dari bahan mentah, melainkan mendapatkan raw material dari vendor. Hal tersebut membuat PT RST hanya perlu membuat salah satu komponen ban yang memang tidak disediakan oleh vendor dan mengolahnya dengan raw material yang dibeli dari vendor. Nah, untuk proses produksinya sendiri ya terdapat 3 yang utama, yaitu mixing, assembling, dan juga curing. Nah, jadi dari ketiga proses produksi tersebut, untuk komponen ban yang dibuat dari awal oleh PT RST adalah compound dari natural rubber dan juga synthetic rubber, serta dicampurkan juga dengan berbagai chemical pada proses mixing. Perbedaan antara produk big tire dan small tire akan terlihat dari proses pembuatan compound, karena bahan baku untuk big tire akan ditambahkan chemical khusus, sementara small tire tidak. Setelah compound selesai dibuat, maka akan diolah menjadi green tire dengan raw material yang dibeli dari vendor dengan prosesnya disebut dengan assembling. Terakhir, green tire akan dicetak dan dipanaskan dengan suhu tinggi menjadi finished good, dibantu dengan oil melalui proses curing. Dan dapat perbedaan juga untuk proses curing ini, yang mana big tire akan menggunakan lebih banyak jenis oil dibandingkan small tire. Jadi itu untuk proses produksinya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini sebagaimana yang telah dijelaskan, untuk big tire tadi dia menggunakan chemical dan juga oil tambahan ketika proses mixing dan curing. Sementara untuk small tire tidak membutuhkan chemical dan juga oil tambahan ketika proses mixing dan curing. Nah, jadi itu ya perbedaannya untuk big tire dan juga untuk small tire. Sedangkan ini untuk work centernya ya, tadi sebagaimana yang telah disebutkan pada layout pabrik terdapat 3 work center, yang mana untuk yang pertama adalah work center mixing ya, untuk operasi produksi mixing big tire dan mixing small tire. Jadi output dari work center ini adalah komponen yang dibutuhkan oleh work center 2. Kemudian juga untuk work center 2 merupakan work center assembling dengan operasi produksi assembling big tire dan assembling small tire. Output dari work center ini adalah green tire yang dibutuhkan oleh work center 3. Dan untuk work center 3 merupakan work center curing dengan operasi produksi curing big tire dan curing small tire. Output dari work center ini adalah produk finished good, yaitu big tire dan small tire. Selanjutnya, terkait dengan vendor, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk proses bisnis eksternal dari PT RST adalah dengan vendor dan pelanggan. PT RST ini akan menjalin kontrak dengan vendor, yaitu PT RAM sejak tahun 2018 sebagai supplier utama komponen ban yang dibutuhkan untuk menghasilkan finished good. Untuk produk raw material yang dibeli dari PT RAM sebagai komponen dari ban sebenarnya tidak jauh berbeda untuk proses big tire ataupun small tire. Namun khusus untuk big tire, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tambahan zat kimia atau chemical dan oli khusus yang harus ditambahkan ketika proses manufacturing produk. Nah, ini adalah raw material yang dibeli dari vendor nantinya. Ini terdapat rubber atau natural rubber dan synthetic rubber. Kemudian juga untuk chemical ya, terdapat chemical A, chemical B, chemical C, dan juga chemical D. Kemudian untuk oil, di sini ada oil tire A dan oil tire B ya. Di sini untuk perbedaannya untuk big tire, untuk chemicalnya dibutuhkan chemical D dan juga oilnya dibutuhkan oil tire B. Sedangkan untuk small tire tidak dibutuhkan chemical D dan juga oil tire B. Seperti itu. Kemudian untuk body di sini dibutuhkan body ply ban ya yang diproduksi. Kemudian untuk bed ini terdapat bed dan bed filler. Kemudian untuk yang lainnya terdapat sidewall, inner liner, kemudian thread dan juga untuk belts-nya. Itu untuk raw material yang dibutuhkan selama proses produksi manufacturing dari PT RST.
Selanjutnya terkait dengan media promosi dan pelanggan, di sini sebagai perusahaan yang menjadi penyuplai ban untuk perusahaan otomotif di Indonesia, PT RST menjalin transaksi bisnis to bisnis dengan para pelanggannya. Melalui hubungan transaksi B2B tersebut, PT RST sering memenangkan kontrak untuk menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan sebagai pelanggan mereka. PT RST berhasil memenangkan pelanggan mereka karena pelayanan mereka yang customer oriented dan juga adanya website perusahaan yang memungkinkan pelanggan mengetahui profil perusahaan dan produk perusahaan secara lengkap dan terpercaya. Selanjutnya, di sini adalah pelanggan-pelanggan dari PT RST Manufaktur ya. Di sini terdapat pelanggan utama kita yaitu PT Fikita Manufaktur dan juga PT Sedanika Sejahtera, PT Mobil Sejagat, PT Truk Mantap, PT Bus Pariwisata dan juga PT Senang Bahagia. Oke, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan terkait dengan company profile dari PT RST Manufaktur. Berikut adalah daftar pustaka dari proses pembuatan slide dan juga dokumen pembuatan company profile ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.